Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Nehemia 1 ayat 5-6. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kepadamu, siang dan malam, bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, kehidupan yang menjadi berkat. Dalam bagian ini dikisahkan tentang seorang yang bernama Nehemia. Siapakah dia? Arti nama Nehemia yaitu kesenangan dari Allah atau Yahweh menghiburkan. Dia termasuk dalam kelompok orang-orang Yahudi yang ditawan di Babel, yang dibesarkan di Persia. Nehemia mendapat kedudukan terhormat sebagai juru minuman raja. Dari sudut karir, Nehemia berada dalam zona nyaman, comfort zone. Bahwa karirnya, pekerjaannya bagus, dia mendapatkan fasilitas mewah, dan bisa dikatakan secara materi hidupnya berlimpah. Dan puji Tuhan, kehidupannya menjadi berkat bagi bangsanya. Nah, apa yang mendasari Nehemia sehingga dia dapat menjadi berkat? Pertama, bahwa dia memiliki iman dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Pasal 1 ayat yang keempat. Ketika dia mendengar berita duka tentang tembok Yerusalem yang sudah runtuh, dia langsung menghadap Tuhan dalam doa dan juga puasa. Dia tidak langsung menghadap raja sebagai prioritas, tetapi dia langsung datang menghadap Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Leroy Ames berkata bahwa ada 4 langkah penting yang harus diambil oleh seorang pemimpin dalam menghadapi masalah, yaitu pertama, doa. Kedua, doa. Ketiga, doa. Dan terakhir, bertindak. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua, bahwa dia memiliki beban. Kalau kita perhatikan dalam pasal 2 ayat 5, juga ayat 12, bahwa Nehemia memiliki beban untuk membangun kembali tembok Yerusalem, yang merupakan lambang kekuatan politik di Israel. Juga terbeban untuk kesejahteraan orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem. Sekalipun ada resiko, jika raja menolak rencana itu, maka dia berada dalam bahaya. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jika Tuhan memberi beban di hati, maka kita harus percaya Tuhan juga akan membuka jalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia memiliki empati dan kepekaan. Ya, bisa berempati berarti memang tidak senang atau tidak tenang ketika melihat orang lain mengalami kesusahan. Nah, ini penting. Ketika sebangsanya yang ada di Yerusalem mengalami kesusahan, dia malah menjadi tidak tenang. Artinya bahwa sekalipun dia sedang berada dalam perantauan di zona yang aman, nyaman, dia tidak lupa asal-usulnya. Dia berempati terhadap bangsanya, juga terhadap kehidupan hamba-hamba Tuhan yang ada di Yerusalem. Maka dia rela mengambil tempat yang sama dengan orang-orang yang sedang menderita. Ini namanya empati. Demikian juga sebenarnya yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita sekalian. Dan yang berikutnya, yang keempat, dia memiliki komitmen. Sejak awal Nehemia menyadari masalah pokok
Mengapa bangsanya menderita? Itu tentu karena keberdosaannya. Dosa umat Tuhan. Tapi kemudian Nehemia berkomitmen untuk mengadakan pembaruan. Dan dia tidak hanya melakukan pembaruan secara fisik dengan membangun tembok Yerusalem, tetapi dia juga bertekad untuk membangun secara rohani. Sehingga terjadi pembaruan rohani, pembaruan spiritual di tengah-tengah bangsanya. Ada tantangan? Wah, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tetapi dia tetap komit, dia tetap berpegang kepada keyakinannya akan Tuhan. Dia tetap percaya kalau Tuhan yang memberikan dia kepercayaan, maka Tuhan juga akan memberikan dia keberhasilan di dalam hidup dan pelayanannya. Pada akhirnya, saudara-saudara, kehadiran Nehemia di Yerusalem sungguh membawa dampak yang luar biasa. Kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memulihkan kembali umatnya, ada pembaruan yang terjadi di sana. Pembaruan rohani, juga pembaruan fisik, yaitu tembok Yerusalem, sudah selesai dibangun dalam waktu yang relatif singkat. Kenapa bisa? Nah, di sanalah kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan mari kita tetap menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Kita diberkati oleh Tuhan supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.